Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Denuigasari, saya kelas D5 dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberagaman kebutuhan individu dengan disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas tuli atau hearing impairment. Disabilitas tuli adalah kondisi ketika seseorang mengalami hambatan pada fungsi pendengaran, baik sebagian maupun total. Hambatan pendengaran dapat terjadi sejak lahir atau kongenital, ataupun diperoleh karena penyakit, kecelakaan, atau faktor lainnya. Dampak utama dari tuli tidak hanya pada kemampuan mendengar, tetapi juga sangat mempengaruhi perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi, serta proses belajar. Anak yang tuli sejak lahir dapat mengalami keterlambatan bahasa karena kurangnya paparan informasi verbal. Dukungannya bisa meliputi penggunaan bahasa isyarat, speech to text, bimbingan komunikasi total, serta penggunaan alat bantu dengar atau cochlear implant apabila memungkinkan. Lalu selanjutnya adalah disabilitas netra atau tunanetra. Tunanetra mencakup dua kelompok, yaitu buta total dan low vision. Hambatan penglihatan mempengaruhi kemampuan mengenal lingkungan, membaca teks, melihat objek, dan melakukan orientasi mobilitas. Karena sebagian besar informasi di dunia disampaikan secara visual, tunanetra sangat mengandalkan indera pendengaran, perabaan, serta alat bantu khusus. Dukungan umum meliputi penggunaan huruf Braille, buku audio, screen reader, tongkat mobilitas, dan pelatihan orientasi. Lalu selanjutnya adalah disabilitas tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada sistem gerak seperti kelainan tulang, otot, sendi, atau syaraf. Contoh tunadaksa antara lain cerebral palsy, amputasi, kelumpuhan, atau kelainan bentuk tubuh anggota tubuh. Dampaknya terlihat pada kemampuan melakukan aktivitas motorik seperti berjalan, berdiri, menulis, atau menggerakkan bagian tubuh tertentu. Namun ditegaskan bahwa tunadaksa ini tidak berhubungan dengan kecerdasan. Gangguannya hanya pada aspek fisik saja. Dukungan yang dibutuhkan meliputi aksesibilitas fisik seperti rem, lift, kursi roda, serta penyesuaian kegiatan agar siswa dapat berpartisipasi. Lalu selanjutnya adalah disabilitas tunawicara. Tunawicara adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memproduksi suara atau artikulasi, misalnya suara serak, gagap berat, atau bahkan tidak dapat berbicara sama sekali. Hambatan ini bisa disebabkan gangguan fisiologis pada organ bicara atau faktor neurologis. Walaupun memiliki hambatan pada produksi suara, kemampuan kognitif mereka tetap normal. Komunikasi dapat menjadi tantangan utama dalam situasi akademik atau interaksi sosial. Nah, dukungannya bisa antara lain terapi bicara, penggunaan komunikasi argumentatif dan alternatif, media tulisan, serta sikap lingkungan yang sabar dan mendukung. Lalu selanjutnya ada disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini adalah istilah baru yang menggantikan istilah lama seperti retardasi mental atau sebutan negatif lain yang sering digunakan masyarakat. Nah, istilah baru ini lebih manusiawi dan sesuai etika. Menurut DSM, disabilitas intelektual merupakan gangguan perkembangan syaraf yang muncul sejak masa perkembangan, yaitu sejak anak-anak. Gangguan ini ditandai oleh dua aspek utama, yaitu defisit fungsi intelektual dan defisit fungsi adaptif. Nah, kedua defisit ini harus muncul sejak masa perkembangan, bukan muncul ketika saat dewasa saja. Selain itu, disabilitas intelektual ini sering muncul bersama kondisi lain, yaitu seperti gangguan kecemasan, depresi, ADHD, autism, cerebral palsy, epilepsi, serta gangguan motorik atau sensorik. Nah, pemahaman ini penting agar layanan pendidikan ini yang diberikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada kemandirian, sosial, serta kebutuhan kesehatan secara menyeluruh. Lalu berikutnya ada kesulitan belajar fisik atau learning disabilities. Nah, kelompok ini mencakup beberapa kondisi seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, kesulitan belajar bukan karena kurang cerdas atau kurang usaha, melainkan karena perbedaan antara cara otak memproses informasi. Anak dengan learning disabilitas ini biasanya menunjukkan potensi di area lain seperti tetapi sulit pada domain akademik tertentu. Dukungan mencakup pendekatan visual, penggunaan media visual, waktu tambahan saat ujian, dan metode pembelajaran multisensori dan konsisten latihan. Lalu ada gangguan emosional dan perilaku atau tunalaras. Nah, tunalaras ini adalah kondisi ketika individu mengalami masalah atau regulasi emosi dan perilaku. Contohnya mudah marah, impulsif, agresif, tidak stabil secara emosional, atau sebaliknya sangat menarik diri. Nah, gangguan ini mempengaruhi kemampuan berinteraksi, mengikuti aturan, dan penyesuaian diri di sekolah maupun masyarakat.
Nah, seringkali perilaku mereka ini dipicu oleh trauma, kondisi psikologis, atau ketidakstabilan lingkungan. Nah, pendukungnya meliputi konseling, terapi perilaku, pelatihan regulasi emosi, serta lingkungan belajar yang stabil, penuh dukungan, dan tidak memicu stres. Lalu yang terakhir ada anak berbakat atau gifted. Nah, walaupun bukan disabilitas, kategori gifted ini masuk dalam kelompok kebutuhan khusus. Karena kenapa? Mereka memerlukan layanan pendidikan yang berbeda. Anak berbakat umumnya memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, kreativitas tinggi, kecepatan belajar yang luar biasa, dan motivitas internal yang kuat. Namun, mereka juga dapat mengalami tantangan seperti kejenuhan, kesenjangan sosial, atau kesulitan beradaptasi karena kemampuan yang jauh berbeda dibanding teman sebayanya. Pendukungnya berupa program akselerasi, kelas enrichment, mentor akademik, dan tantangan yang sesuai dengan potensi mereka. Nah, demikian penjelasan saya mengenai seluruh jenis disabilitas yang saya pelajari. Pemahaman mengenai keberagaman individu ini sangat penting agar kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.